Definisi komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, baik yang dilakukan oleh bawahan dengan bawahan atau atasan dengan atasan, atau bahkan bawahan dengan atasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Gaya komunikasi dalam organisasi. Gaya komunikasi atau communication style adalah seperangkat perilaku yang digunakan dalam situasi tertentu. Gaya komunikasi dapat menggambarkan bagaimana komunikasi seseorang dalam suatu organisasi pada saat menyampaikan ide atau gagasan. Gaya komunikasi yang pertama adalah controlling style. Gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan, mengatur, membatasi, dan bahkan memaksa perilaku dan pikiran orang lain. Dalam proses gaya komunikasi ini, sejenis dengan komunikasi satu arah. Gaya ini menekankan pada aspek pengiriman pesan tanpa memperdulikan aspek umpan balik. Gaya komunikasi ini biasanya digunakan untuk mempersuasi orang lain supaya bekerja secara efektif. Yang kedua adalah equalitarian style. Gaya komunikasi ini mementingkan aspek kesamaan atau keseimbangan pesan. Artinya, penyebaran pesan dapat terjadi secara lisan maupun tulisan yang bersifat dua arah atau adanya timbal balik. Gaya komunikasi ini tepat untuk memelihara empati dan kerjasama, karena sifat keterbukaan dalam berkomunikasi antar anggota organisasi. Yang ketiga, structuring style. Gaya komunikasi ini bersifat terstruktur, yaitu melalui struktur penerimaan maupun pengiriman, baik secara lisan maupun tulisan, untuk memantapkan perintah yang harus dilakukan. Dalam gaya ini, alur pesan mengikuti struktur yang ada dalam organisasi. Yang keempat, dynamic style. Gaya komunikasi ini memiliki kecenderungan agresif karena menyadari bahwa lingkungan kerjanya berorientasi pada tindakan. Biasanya digunakan oleh supervisor yang membawahi para sales. Tujuannya adalah untuk merangsang pekerja agar bekerja dengan efektif dan efisien. Gaya komunikasi ini efektif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang bersifat kritis. Yang kelima, relinquishing style. Gaya komunikasi ini bersifat akomodatif. Artinya, meskipun seseorang atasan memiliki hak untuk memerintah atau mengontrol orang lain, akan tetapi lebih banyak bersedia menerima saran dan pendapat orang lain. Gaya ini efektif bila orang yang diajak bekerja sama memiliki pengetahuan luas, berpengalaman, dan bertanggung jawab. Yang terakhir, withdraw style. Gaya komunikasi ini lebih bersifat menghindari tanggung jawab. Gaya komunikasi ini tidak cocok diterapkan dalam organisasi. Karena keinginan untuk menghindari tanggung jawab, maka tidak ada keinginan untuk berkomunikasi.